Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Salam jumpa dengan saya, Ibu Desi. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya kelas 9. Sebelum kita membahas materi pelajaran, Ibu ingin mengingatkan untuk selalu ingat standar COVID 3M dalam masa pandemi ini. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, cuci tangan. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Oh ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, tari apa saja sih yang sudah kalian ketahui? Tentunya ada banyak jenis tari khusus di negara kita, negara Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai tari kreasi. Langsung saja, mari kita simak penjelasan materinya. Ini kita masuk di bab 5 dengan materi tari kreasi. Alur pembelajaran dari gerak tari kreasi yang pertama, pengertian tari kreasi. Kedua, jenis tari kreasi. Dan yang ketiga, keunikan gerak tari kreasi. Materi tersebut diambil dari kompetensi dasar 3.1. Memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Dengan kompetensi dasar 4.1. Memeragakan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi karya seni tari. Yang pertama, memahami pengertian tari kreasi. Kedua, mengidentifikasi jenis tari kreasi. Ketiga, memahami keunikan gerak tari kreasi. Keempat, mengidentifikasi ragam tari kreasi. Dan yang terakhir, mengomunikasikan gerak tari kreasi baik secara lisan atau tertulis. Sekarang kita bahas pengertian tari kreasi. Pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Selanjutnya, jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan tertentu yang berbeda dengan kawasan Asia. Perkembangan seni tari termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, muncul keragaman seni tari baik di Nusantara maupun di luar Nusantara atau mancanegara. Jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi merupakan tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah tari tradisi baik dalam koreografi, musik, tata busana, dan tata rias maupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Yang kedua, tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu kontemporer. Kemudian, keunikan gerak tari kreasi. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Berikut adalah contoh-contoh keunikan gerak tari kreasi yang berpolakan pada tradisi.
Tari Gegot. Tari Gegot merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisan pada tahun 1976. Tari ini menggambarkan kehidupan para remaja putih yang ada di Betawi. Contoh yang kedua, tari Ronggeng Blante. Tari Ronggeng Blante diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari Ronggeng Blante merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi. Kemudian ada tari Saman. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari Saman dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayoh, Aceh Tenggara. Tari ini biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa adat. Silakan disimak video berikut ini. Tari Gegot ini menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya. Canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Ide garapan tarian ini berangkat dari karakter topeng, Panji, dan Jingga, di mana karakter tersebut mewakili kehidupan keseharian manusia. Dari dua karakter tersebut sehingga dapat disimpulkan menjadi bentuk tari pergaulan, dan gerak canda dapat diartikan sebagai kebersamaan. Iringan tari Gegot adalah musik topeng Betawi. Ada tari Ronggeng Blantek. Tari Ronggeng Blantek merupakan tari kreasi yang diangkat dari teater rakyat Betawi, yaitu topeng Blantek, di mana dalam memulai sebuah pertunjukan topeng biasanya sebagai pembuka diawali dengan sebuah pertunjukan tari yang disebut Ronggeng Blantek. Dalam perkembangannya, tarian ini menjadi tarian lepas dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai tari bentuk dan pertunjukan pada acara dalam penyambutan tamu. Contoh tari kreasi berikutnya adalah tari Saman. Tarian ini berasal dari suku Gayo, biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya. Syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya UNESCO di Bali pada 24 November 2011. Assalamualaikum.
الله لا إله الله الأسي الله الأسي الله. Salam birsan milang Ibrahim birsan milang nyan Allah kurahman ya rahim. Oh iya si kenyan hanya Allah nyan Allah la ilaha Allah la ase Allahu la ase Allahu. Salamu alaikum alaikum kami sawan. Salam saudara kanina ma berbenerata. Allahu Allahu salamu alaikum alaikum kami sawan. Salam saudara kanina ama berbenerata. Allahu salamu alaikum alaikum kami sawan. Salam saudara kanina ama berbenerata. Allahu Setelah kalian memahami materi tersebut, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan tari kreasi menurut pendapat Anda sendiri. Kedua, sebutkan 5 judul tari kreasi yang Anda ketahui. Ketiga, jelaskan